Kalau tema sama. Temanya sama. Tapi metode pembelajarannya beda. Karena sesuai dengan tingkat usia. Gitu. Jadi ada konsepnya, ada apa? Kalau kelas bawah itu kan cenderung lihat secara nyata. Jadi mengenalkan misalnya, mengenalkan angka, mengenalkan huruf itu nyata gitu. Misalnya contoh konkret ya. Kalau TKB karena sudah di TKA sudah lebih kan, jadi dia udah langsung banyak baca tulisnya. Karena memang udah dari TKA sudah mahir. Memang anak-anak di sini kan memang golongannya mereka istilahnya keluarga yang cukup ya, jadinya kayak gitu tuh udah hal biasa, makanya kita sesuai dengan tingkatannya. Jadi TKB itu kebanyakan sudah mulai tidak hanya hafalan tapi dia udah belajar membaca. Di sini yang lanjut TKB itu harus TKA-nya di sini atau gimana Ibu? Tidak harus, ini ada yang langsung TKB. Jadi tidak melalui playgroup, tidak melalui TKA, ada yang langsung TKB. Tapi biasanya yang TKB yang baru, anak baru itu biasanya kita dampingi dulu dibandingkan dengan anak yang lama. Anak lama justru kita suruh mendampingi yang anak baru. Gitu. Jadi sistemnya studi silang ya. Sistemnya. Jadi kolaborasi itu kami tekankan. Kan kami punya value DJTMK ya. Disiplin, jujur, terampil, mandiri, kolaborasi. Itu value-nya kami. Jadi anak-anak itu mengembangkan value-nya ini dengan menerapkan apa yang bisa mereka terapkan. Misalnya itu kan penanaman karakter gitu. Ya. Jadi bagaimana sikap disiplinnya. Tadi disiplin TKA dengan TKB kan beda. Benar. Nah, apalagi yang playgroup kita masih slow tapi TKA juga masih sedikit slow. Tapi kalau TKB sudah mulai tekankan lebih tegas lagi. Jadi ketegasan perlu. Karena nanti persiapan juga untuk ke SD. Entah SD-nya gimana, kita nggak ngerti, tapi outputnya itu harus bisa nampak. Jadi selain hanya pembelajaran secara akademik ya, tapi kami lebih menekankan juga tentang karakter. Kalau keimanan memang kita jadi kas Katolik ya, kasnya. Hanya kan di sini 40% Hindu, 50% Katolik, 5% itu Buddha. Lalu yang ada juga Muslim. Jadi 5 agama di sini ada. Kristen dengan Katolik. Kristen itu ada 50%. Kristen itu 5%, dari sisanya Buddha sama Muslim. Jadi makanya seperti itu. Selain karakter, juga akademik yang kita tekankan, lalu juga skill itu yang bakat minat tadi. Bakat minat itu justru anak yang memilih sendiri. Makanya tarian itu sebenarnya itu pilihan anak, bukan pilihan guru. Jadi kita carikan beberapa tarian. Kita kan biasa di dalam itu kan juga ada video-video kan, ada monitor kayak gini. Nah di situ guru biasa menontonkan mana yang kamu suka. Nah, sebagian besar kau ngambil yang kayak tadi tari Upin Ipin tadi. Saya juga tertawa karena lucu sekali. Gitu. Itu pilihan anak itu. Terus ada mau ditambahin Ibu? Oke. Terus tadi di kelas kan artinya tadi ada 2, ada masing-masing kelas ada 2 anak berkebutuhan khusus ya Ibu ya. Itu ya. Penyesuaian metode belajarnya gimana? Yang berkebutuhan khusus. Ya, di kelas itu. Ya. Mari silakan. Yang berkebutuhan khusus tadi itu biasanya kita biarkan dulu. Kita biarkan dulu. Kita sambil kita carikan dia mainannya kesukaannya apa. Tapi kita biarkan dia fokus di situ dulu, supaya tidak mengganggu yang lain. Lalu yang anak yang sudah fokus, kita langsung kasih materi pembelajaran yang akan diajarkan hari itu. Nah, setelah ini anak-anak sudah istilahnya sudah fokus dengan kegiatannya, lalu kita pegang yang anak kebutuhan khusus. Nah, yang anak kebutuhan khusus itu kita dampingi full. Karena kan kadang teriak ya, karena kita teriak.
itu sebenarnya tahu sebabnya. Tadi udah ngambil permen. Ya, sugar rush lah istilahnya ya. Kalau dia udah ngambil permen, nah berarti sarafnya. Dopaminnya jadi naik gitu ya. Karena dia kena sarafnya di ini, rasa senang, jadi kacau. Iya, benar. Artinya ada pengajaran khusus untuk anak berkebutuhan khusus di kelas itu. Ya. Itu nanti ketika gurunya ngajar anak berkebutuhan khusus itu materinya lebih dikebawahin lagi atau tetap sama dengan yang diajarkan? Tetap sama. Hanya dia udah nyampe di mana gitu nih. Materinya memang sama semua. Hanya kan itu kan diferensiasi. Iya. Jadi pemilihan juga kan. Kan kita modelnya udah diferensiasi. Mana yang kamu suka? Gitu. Nah, yang setelah anak ini beberapa anak yang lainnya udah pada ngambil kan, sudah dengan minat bakatnya. Nah, barulah kita pegang yang anak kebutuhan khusus. Nah, yang anak kebutuhan khusus ini kadang kan nggak bisa memilih ya. Harus ditunjukkan, loh, kamu di sini ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa fokus. Jadi harus kita tunjukkan. Berarti guru biasanya udah peka. Oh, anak ini sebenarnya dipasang. Ya sudah, kita kasih pasal yang bentuknya atau enggak itu misalnya di situ. Jadi yang lebih bentuknya. Kalau yang lainnya udah pakai lembar kertas juga sudah bisa, pakai yang bentuknya juga sudah bisa. Jadi udah nggak begitu kan. Tapi kalau yang di sini spesial, namanya anaknya spesial kan beda cara penanganannya. Kalau misalnya kebutuhan khususnya itu istilahnya itu gifted lah atau melampaui anak-anak pada umumnya, kemampuannya entah dia bisa bacanya itu lebih cepat atau berhitungnya lebih cepat, itu ada gitu di sini? Itu tadi yang lari-lari itu? Oh, Yan itu ya? Oh, itu. Itu sudah bisa baca tulis. Oh iya, tadi sempat kita tanya. Sudah, ininya juga lancar. Karena dia autis yang autis cerdas. Oh iya, dari psikolognya dia biasanya autis gitu ya? Autis cerdas, dan kita udah bisa baca, oh yang ini memang autis cerdas. Oke, kalau misalnya kayak kondisinya kayak gitu, gimana penyesuaiannya? Apakah sama dengan yang dijelaskan tadi? Oh, itu gimana? Kita bisa ceritain ini. Selama ini Bu Rika itu selalu memberi materi ke dia. Dia sukanya apa? Kalau dia baca, kita kasih buku bergambar atau buku apa yang pokoknya disediakan beberapa buku yang dia suka gitu. Lalu dia udah asik di situ. Dan anak ini kan sebelum besaran. Iya. Benar. Makanya nanti guru udah langsung lihat lagi, dia udah cari-cari masalah lagi apa. Nah, cari lagi. Tetap disatukan dengan TKB-nya ini. Sama. Jadi satu karena nanti teman-temannya kan belajar untuk mengamati. Nah, kita istilahnya kolaborasi itu kayak gini. Jadi anak yang berkebutuhan khusus itu mereka dampingi, bukan dipisahkan. Tapi anak-anak yang lain belajar mengerti, oh anak ini Tian kok, coba Tian anteng, duduk manis. Nah, teman-temannya juga ikut komentar supaya Tian juga bisa mengendalikan diri. Teman-temannya bantu mengarahkan gitu ya. Makanya adanya kolaborasi kayak gitu. Bukan kita memisahkan, oh kamu yang berkebutuhan khusus tetap kita gantinya. Dan teman-teman yang lain juga belajar memahami, bukan belajar untuk memisahkan. Terus kalau misalnya di TKN itu konsep kita ngasih hukuman ke siswa itu gimana Ibu? Misalnya kalau ada yang bandel nih, terus ada yang kayak tadi misalnya, gimana caranya kita tuh tegas gitu? Ada nggak hukuman-hukuman tertentu yang diterapkan ke siswa? Apa ya, sistem kita kan istilahnya dari dulu kan nggak boleh kekerasan, ya kan? Kita juga kekerasan dari segi verbal juga tidak boleh, ya kan kita ada hukum untuk undang-undangnya kan, dari apalagi fisik, ya kan? Nah biasanya kita yang guru-guru memang benar-benar kerepotan, sabar bener. Kayak tadi kan lihat sendiri kan, guru langsung rangkul, dekat gitu, terus nggak boleh apa. Coba kayak tadi kalau kakak-kakak lihat saya cara menenangkan anak yang main sandal tadi, itu kan saya kan tanya apa fungsinya sandal untuk kalian. Jadi saya kasih pertanyaan sampai dia mahal. Oh untuk kaki, oh berarti kalau untuk kaki taruh di mana? Di kaki. Kalau ditaruh di tangan, kan tangannya jadi apa? Mulai paham kayak gitu. Jadi kita bentuk kesadaran. Karena verbal kan memang juga untuk tidak. Kalau TKB penegasan udah beda sama saya. Tapi kalau TKA kayak gitu. Kita beri kesadaran. Tapi kalau seandainya itu dilakukan lagi, kita lagi
sabar lagi. Yuk, gunanya ada teman yang anak kebetulan nggak masuk tapi yang ADHD masih paham. Itu biasanya usil. Kita kasih bola kan. Udah deh, gitu. Jadi kalau yang kebetulan tadi nggak masuk, dia biasa kita kasih bola. Kita juga bilang dengan psikolognya untuk disarankan untuk dikasih bola supaya dia fokusnya di bola aja. Nah, kemarin tuh sudah tidak, berarti dia ada perkembangan. Nah, juga kita ngomong dengan mamahnya. Oh, berarti dari psikolognya seperti apa, Mam? Gimana sarannya? Jadi saya juga ada langsung tanya, dan guru juga tanya. Jadi kita lihat perkembangan itu. Kalau dia sudah mulai ini, oke, sudah dilepas, dia sudah mulai fokus. Nah, kita tingkatkan lagi. Gradasi pembelajarannya lebih tingkatkan lagi. Jadi kita ikut irama istilahnya. Terus kalau misalnya di sini tuh ada tes atau ujian gitu nggak, Ibu? Untuk nggak ada ya. Terus kira-kira kalau gimana caranya Ibu dan guru-guru lain di sini tuh ngukur kalau anak itu paham sama materi yang dikasih? Pengamatan. Dari diamati aja. Kan ada penilaiannya itu kan dengan checklist, anekdot, ya kan. Lalu portofolio, ya. Lalu juga penilaian langsung. Ada juga bentuk kertas, tapi itu hanya kecil, hanya 1% ya. Tapi yang banyak di pengamatan. Jadi kalau TK itu bukan nilai sumatif ya, tapi nilai yang tahap kembang dari dia semester 1 sampai semester 2 ini. Semester 1 kan dia udah tumbuh kembangnya sekian. Lalu di semester 2 ini ada kemudian atau perkembangan, kita lihat di situ. Jadi tumbuh kembang anak itu tidak dipisahkan dari portofolionya, lalu anekdotnya. Kalau portofolio itu bentuk LKS bisa jadi dikatakan seperti itu karena kita ada kegiatan juga kan. Kita juga lihat dari situ, entah bentuk tulisan, bentuk coretan, bentuk gambar. Nah itu kita lihat anak ini mandiri nggak? Kalau dia tipe dia ragu-ragu, ini berarti dia perlu dipush di bagian di kemandiriannya. Percaya diri nggak gitu? Kita lihat. Kok kamu ini kenapa ini coretannya kok tipis sekali? Biasanya kalau saya sih kalau ketika di komputer itu ini kenapa kamu ragu-ragu? Kamu ada masalah apa ya kira-kira? Harusnya kan kamu jadi anak hebat, harusnya kan kamu berani. Kemudian yuk coba dibuat lagi. Kan kalau kita komputer kan ada grafis, ini kebetulan saya pegang komputer kan, jadi ada grafis kan, gambar tuh. Kalau dia coretannya pakai mouse-nya ragu-ragu, kan kalau nggak terputus-putus, nah, berarti kan ada jalan dirinya kurang percaya diri. Nah, kita lihat di situ. Kalau di kelas juga guru sama sesuai dengan materi yang diajarkan. Kalau saya banyak di komputer, jadi saya lihatnya di komputer seperti itu. Kalau di kelas itu media pembelajarannya apa aja? Pakai papan tulis atau pakai PPT tadi, proyektor atau gimana? Pakai ini LCD. Oh pakai LCD ya? Pakai TV. Gitu ya. Oh gitu. Nanti Kalau papan tulis gitu gimana? Ada. Tapi jarang sih kita nulis karena paling kita kan nggak cuma kasih contoh sekilas, tapi nanti yang mengembangkan anak sendiri. Boleh nanti dilihat coretan. Kita lihat dari anak itu coretannya, anak ini perkembangannya udah sampai ke sini. Kayak Jaitun tadi yang nyanyi itu kan papanya dokter, mamanya pendidikan. Ya kan otomatis hari-harinya dia kan kurang dengan mama papanya. Nah, kita lihat celahnya, anak ini ngapain kok usil, suka ganggu teman. Nah kita cari celahnya, oh ternyata dia bisa nyanyi, walaupun nyanyinya masih belepotan, nggak masalah bagi kita. Tapi di situ kita arahkan, disuruh nyanyi, ada rasa percaya kita, walaupun tadi belepotan kita tertawa, tapi anak ini udah mampu menunjukkan dirinya. Itu salah satunya. Mungkin itu aja sih Ibu yang kita tanyain tadi. Kita ada sama observasi juga tadi TKA sama TKB ini ada teman-teman yang masuk juga ke kelas tadi. Ada yang mau tambahkan? Udah cukup. Oke, makasih Ibu makasih banyak menerima kedatangan kita di sini. Mungkin karena kita udah selesai semua ininya
asesmennya kayaknya kita nggak datang udah sekali ini lagi aja. Setelah ini mungkin ketika kita udah koordinasi dengan dosen kita yang juga seorang psikolog gitu ya Bu ya, nanti kita buatkan mungkin rekomendasi untuk sekolah ini dari mungkin permasalahannya. Psikolognya siapa? Kak Saras namanya sama Kak Dawid. Itu di ini sih bukan di Pratnya Agama, di Dian Selaras. Gitu. Tapi fokusnya juga anak. Gitu. Jadi mungkin kita akan kirimkan juga rekomendasinya kalau setelah sudah jadi laporan. Ya gitu, terima kasih Ibu, kita izin keluar dulu nih. Ini dari jurusan psikolog ya? Psikolog. Iya, psikolog. Maaf kalau tadi saya langsung nyebut gama ya, karena memang iya, nggak apa-apa. dia tuh Gak apa-apa, maaf ya sih kan itu. dia lebih akurat masalahnya di sini. Iya betul, karena itu kan emang khususnya untuk anak-anaknya ya Bu ya, dan pendidikan. Iya. Walaupun mahal tapi ada efeknya. Iya. Terima kasih ya. Kalau gitu kita izin dulu lagi Bu, ada Iya. kegiatan di Oke. kampus. Baik. Terima kasih Bu. banyak ya. Biar nggak, aku takut kok kita masuk.